Fenomena kurir yang dimarahi konsumen sudah beberapa kali terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih belum memahami bagaimana cara bertransaksi dengan sistem COD, sehingga kurirlah yang harus menanggung dampak ketidaktahuan tersebut. Waduh, kasihan kurirnya ya. Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Nur Hayati, UKM Pejuang Tangguh. Akhir-akhir ini transaksi secara COD menjadi pembicaraan di kalangan pengguna media sosial. Hal ini karena adanya kasus di mana konsumen yang marah dan memaki kurir karena barang yang dibelinya secara online tidak sesuai. Bapak Ibu, sudah menggunakan sistem COD belum? Perlu diketahui bahwa COD adalah singkatan dari Cash on Delivery. Untuk pengertiannya, COD adalah bentuk transaksi keuangan di mana pembayaran dilakukan setelah barang diantar dan diterima oleh konsumen. COD adalah bentuk pembayaran yang saat ini umum digunakan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami pengertian COD agar tidak terjadi lagi kasus kurir yang kena marah. Metode pembayaran COD ini sebenarnya menawarkan keuntungan kepada konsumen karena mereka memiliki waktu untuk menabung dan melakukan pembayaran penuh ketika barang telah diterima. Konsumen juga tidak perlu khawatir uangnya raib karena uang akan diberikan ketika barang telah dikirim atau diterima. Transaksi secara COD memiliki bentuk yang berbeda dan dapat mempengaruhi akuntansi perusahaan dengan cara yang berbeda. Perusahaan publik diharuskan menggunakan metode akuntansi aktual berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP. Dengan akuntansi akrual, perusahaan mengakui pendapatan pada saat transaksi dan mencatat pembayaran dalam piutang jika pembayaran ditangguhkan. Perusahaan swasta dapat menggunakan akuntansi akrual atau kas. Dalam akuntansi kas, perusahaan harus menunggu untuk mencatat transaksi sebagai pendapatan hingga pembayaran diterima. Jika pembayaran berurusan dengan pedagang secara langsung dan pelanggan melakukan pembelian dari inventaris yang tersedia, pembayaran dikumpulkan pada saat penjualan sebagai bentuk pembayaran tunai saat pengiriman. Di bawah metode akuntansi akrual ini mengarah pada metode piutang yang lebih pendek dan efisiensi yang lebih tinggi. Bagi banyak bisnis, COD membantu memfasilitasi pembayaran secara langsung barang dan jasa. Ini adalah keuntungan akuntansi yang signifikan karena dapat memperpendek waktu piutang dalam berbisnis. COD biasanya memiliki jangka waktu pengiriman yang lebih pendek daripada faktur standar. Ini menguntungkan karena pelanggan diminta oleh perantara untuk membayar saat pengiriman. Dengan pengiriman COD, pelanggan memiliki waktu mengumpulkan uang untuk melakukan pembayaran penuh. Namun, pengiriman COD juga meningkatkan risiko bahwa pelanggan tidak akan merencanakan pembayaran dengan tepat dan pembelian harus dikembalikan. Pembelian yang dikembalikan tidak berkontribusi pada keuntungan dan mungkin memerlukan biaya pengiriman kembali, di mana keduanya akan merugikan pedagang. Untuk pedagang sendiri, menawarkan opsi pembayaran COD dapat meningkatkan kepercayaan konsumen pada usaha baru yang masih berkembang dan memerlukan pengakuan masyarakat. Umumnya, perusahaan yang sudah stabil tidak bersedia menanggung resiko pengiriman COD dan memilih paket pembayaran kredit yang membebankan bunga dan biaya keterlambatan pembayaran. Namun, dalam beberapa kasus COD memiliki keunggulan dibandingkan kredit karena penjual menerima pembayaran penuh pada saat pengiriman. COD juga dapat membantu pedagang menghindari beberapa risiko penipuan identitas pembeli.
Pembayaran yang dihentikan atau sengketa kartu elektronik, transaksi dengan sistem COD juga menarik bagi konsumen yang tidak memiliki kartu kredit atau sarana alternatif untuk membayar barang. Jika Anda melakukan transaksi COD di salah satu platform toko online, maka ada kemungkinan barang akan dikirim melalui kurir, bukan penjual secara langsung. Sehingga jika barang ternyata tidak sesuai, maka Anda bisa melakukan komplain dan pengembalian barang dengan aturan yang telah ditentukan oleh toko online tersebut. Kurir tidak memiliki tanggung jawab atas ketidaksesuaian barang, karena tugasnya hanyalah mengantarkan barang dan menerima pembayaran. Jadi, jangan marahin sang kurir ya, kasihan loh. Sekarang kita cek yuk, apa sih kelebihan dan kekurangan sistem dagang dengan pembayaran COD ini? Simak info berikut ini ya. Berikut ini adalah beberapa kelebihan dari metode pembayaran COD adalah sebagai berikut. 1. Jika konsumen bertemu langsung dengan penjual tanpa melalui kurir, maka konsumen dapat memeriksa barang terlebih dahulu apakah sudah sesuai atau tidak. 2. Jika konsumen bertemu langsung dengan penjual tanpa melalui kurir dan ternyata barang tidak sesuai, maka konsumen dapat melakukan komplain langsung atau membatalkan transaksi. 3. Mengurangi resiko terhindar dari penipuan barang tidak dikirim. 4. Jika konsumen bertemu langsung dengan penjual tanpa melalui kurir, maka konsumen tidak perlu menanggung jasa pengiriman atau pengantaran. 5. Meningkatkan rasa aman bagi pembeli dari toko online yang nakal. Bagi pelaku usaha, metode pembayaran ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, lebih banyak mendatangkan pembeli. Berikut ini kekurangan dari metode pembayaran COD adalah 1. Ketika barang sudah sampai, terkadang konsumen sedang berada di luar rumah, sehingga resiko barang tidak sampai kepada pemesan. 2. Area jangkauan terbatas. 3. Jenis barangnya terbatas karena tidak semua barang yang dijual menggunakan layanan COD. 4. Pelaku bisnis harus siap dengan pembatalan atau komplain dari konsumen. Semoga tayangan ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Tetap semangat UKM Pejuang Tangguh.